Hari ini case 3D yang saya pesan beberapa hari lalu, akhirnya tiba. Case yang saya pesan ini, rencananya akan saya gunakan untuk merakit ulang prototipe mini laptop saya, agar lebih rapi. Case ini, merupakan hasil desain saya sendiri menggunakan software desain berbasis web, Tinkercad. Dan karena ini merupakan pertama kalinya saya melakukan desain 3D, maka hasil desainnya sangat sederhana. Case 3D ini akan saya gunakan untuk merakit ulang mini laptop saya, karena case yang digunakan saat ini kurang nyaman untuk dipandang maupun digunakan. Lihat saja, layar bagian depan tidak tertutup, sehingga pengkabelan terlihat dan menyembul keluar. Juga pada posisi tombol, sangat tidak nyaman saat diakses. Namun, saya juga belum yakin, apakah case yang saya desain ini akan pas dan bekerja sesuai harapan. Jadi, langsung saja, saya akan membongkar mini laptop ini untuk mengetahuinya. Baiklah, saya akan mulai membongkarnya. Seperti inilah, bagian dalam prototipe mini laptop yang saya rakit. Sangat berantakan. Setelah case berhasil dilepas, komponen bagian dalam terlihat seperti ini. Beberapa bagian, saya rekatkan menggunakan lem tembak, dan pada bagian lainnya, saya menggunakan lem besi. Namun, pada sudut-sudut yang rawan, saya melapisinya menggunakan lakban terlebih dahulu agar lebih aman. Dan ini adalah setelah saya memisahkan seluruh bagian komponen, agar lebih mudah saat dirakit kembali. Saya akan melakukan pengkabelan ulang, karena beberapa kabel lama tidak terlalu panjang untuk menjangkau posisi yang baru. Pada perakitan ulang ini, saya juga melakukan sedikit modifikasi pada tombol volume dan tombol daya. Saya melepas semua saklar, lalu menyambungnya dengan kabel, untuk diletakkan di sisi case penutup layar. Lagi pula, tombol-tombol ini memang sudah rusak dan sering menekan sendiri. Inilah hasilnya. Langkah ini, membuat bagian atas laptop menjadi semakin banyak kabel dan sangat semrawut. Saya juga melepas modul kamera karena tidak berfungsi. Ini adalah hasilnya. Bagian layar laptop mini yang telah dipasang pada case yang baru. Lihatlah betapa banyaknya pengkabelan setelah saya merubah letak tombol volume dan tombol daya.
Dengan case yang baru ini, port audio untuk jack 3,5 mm sekarang dapat digunakan. Meski pekerjaan ini adalah pembangunan ulang, namun ternyata, saya masih melupakan beberapa hal. Misalnya seperti ini adalah jalur pengkabelan baru yang saya lakukan untuk mengontrol sambungan baterai ke ponsel. Saya membongkar lagi ponsel yang sudah terpasang tadi, hanya untuk merubah jalur ini. Saya melepas komponen touchscreen, karena komponen ini sudah rusak, sering mengganggu dengan bergerak sendiri dan menekan sembarangan. Saya juga mengalami masalah, pada saat semuanya sudah terpasang dengan baik, yaitu, saklar baterai yang tiba-tiba rusak. Untung saja, bisa diakali dengan dip switch, jika tidak, maka saya harus membongkar ulang semuanya. Dan setelah semuanya, ini dia, hasil dari perakitan ulang, prototipe kedua mini laptop dari ponsel bekas. Dan ini, setelah dicat dengan warna biru. Baiklah, itu dia proses yang saya lakukan untuk membangun ulang prototipe mini laptop dari ponsel bekas. Pada video ini, saya tidak membuat langkah-langkah pembuatannya karena masih dalam percobaan. Mungkin sebentar lagi, saya akan membuat video panduan, yang dapat diikuti oleh siapa saja. Terima kasih telah menonton, subscribe jika kalian suka, dan sampai jumpa lagi.